pahala makan dan gorengnya. Adapun hukum adi, hukum adat kebiasaan adalah menetapkan sesuatu bagi sesuatu yang lain, atau menolak sesuatu karena sesuatu itu sudah ada karena kejadian yang berulang-ulang. Misalnya api itu panas dan dapat membakar kertas. Jika berpegang teguh pada kebiasaan yang telah diketahui secara berulang-ulang itu, maka ditetapkan suatu hukum bahwa setiap api itu panas dan mesti dapat membakar segala macam kertas. Dan apabila dikatakan sebaliknya, maka adalah mustahil atau hal yang aneh atau tidak diterima oleh akal. Kertas tu, api itu kada membakar kertas saja, jadi mustahil, jadi aneh. Karena itu kebiasaan yang berulang-ulang, bilanya kertas kena api itu terbakar. Nah, kejadian di atas merupakan kepastian dari kebiasaan. Ini pasti biasanya yang telah terbukti kepastiannya. Maka percaya, coba aja dengan berulang kali. Adapun menurut akal, nah itu tadi kan menurut apa? Menurut kebiasaan, nah hukum adat. Adapun menurut akal, kejadian itu yang kertaskan api terbakar masih harus disebut hal yang mungkin saja terjadi dan mungkin saja tidak terjadi. Maka dari itu jelas bahwa hukum adat atau kebiasaan tidak sama dengan hukum akal. Menurut akal masih perlu diselidiki apakah yang menyebabkan adanya adat atau kebiasaan itu, apakah yang menyebabkan api itu panas dan dapat membakar, dan apa yang menyebabkan tiap-tiap sesuatu mempunyai sifat dan tabiat yang berlainan, demikian seterusnya. Ini hukum akal. Jadi akal ini harus yakin diselidikinya, ini akal. Soalnya jadinya Nabi Ibrahim terbakar, padahal apinya sen gonolan. Nah, artinya api itu kebiasaan aja bakar, tapi bisa yang kada terbakar dengan izin Allah. Adapun hukum akli, hukum akal adalah menetapkan suatu keadaan untuk adanya sesuatu. Adapun hukum akli, hukum akal adalah menetapkan suatu keadaan untuk adanya sesuatu, atau meniadakan sesuatu karena ketiadaannya sesuatu itu. Misalnya, tidak mungkin ada sebuah rumah jika tidak ada tukang pembuat rumah tersebut. Nah, ini masalah akal pula. Tidak mungkin ada sebuah rumah jika tidak ada tukang pembuat rumah tersebut. Maka jatuhlah hukum mustahil adanya, karena tidak mungkin rumah itu bisa membentuk dirinya sendiri, jadi harus ada yang membentuk rumah itu. Rumah merupakan bukti nyata akan keberadaan tukang pembuat rumah. Jadi bila ada tukangnya, ada harapan rumah itu, lah kayu itu berubah menjadi rumah sendirinya, ada harapan. Demikian pula tidak mungkin bisa menjadi kursi dengan sendirinya jika tidak ada tukang kayu yang memotong kayu lalu membuatnya menjadi kursi. Meja nih juga misalnya. Jadi kursi merupakan bukti nyata akan keberadaan tukang kayu. Demikianlah suatu contoh yang lainnya, sehingga selanjutnya menjadi berkembang pengertiannya yang kemudian menjadi suatu cabang ilmu yang sangat penting bagi masyarakat. Dari contoh-contoh di atas kita bisa mengambil bukti akan keberadaan Allah Ta'ala. Allah Ta'ala itu ada karena adanya ciptaan, karena adanya ciptaan yang diciptakannya. Adanya langit, bumi,
dan seisinya merupakan bukti kuat akan keberadaan Allah Ta'ala. Tidak mungkin langit, bumi dan seisinya jadi dengan sendirinya. Sudah pasti ada yang menciptakannya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada mungkin langit dan bumi itu ada dengan sendirinya. Mesti ada yang menciptakannya. Biasanya Allah Ta'ala itu sama, tidak diketahui oleh siapapun. Kemudian Allah pengen dikenal. Kemudian Allah Ta'ala menciptakan Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad inilah Allah menciptakan berbagai macam alam semesta. Allah ciptakan aras, Allah ciptakan dunia dan seisinya daripada Nur Muhammad. Menciptakan arwah kita. Jadi arwah kita ini dalam kitab Syekh Abdul Qadir Jailani Sirrul Asrar. Kita ini berada dulu di alam lahut namanya. Jadi ruh kita ini awas sudah diciptakan. Sebelum diciptakan badan kita sudah ada ruh kita ini di alam lahut namanya. Perlu proses ruh kita ini hinggap di jasad kita ini perlu proses yang banyak lah, ada prosesnya. Jadi ruh itu asalnya berataan semuanya, mengakui bahwasanya Allah Ta'ala adalah Tuhan kita. Tapi ketika inya masuk ke jasad manusia, nah disitulah inya merasa nyaman, kemudian lupa dengan tempat asalnya, negara akhiratnya. Itulah Nabi Muhammad diutus, nabi-nabi yang diutus supaya ingat tempatnya kena di akhirat lah. Nah, itu panjang penjelasan. Ada satu kisah menarik, seorang Arab Badui, Arab dari pegunungan, ditanya, dari mana kamu mengetahui bahwa Allah Ta'ala itu ada? Orang Badui je tak bonek. Kebetulan di depan orang Arab Badui itu ada setumpuk kotoran onta. Arab Badui itu menjawab, kamu lihat kotoran ini? Setiap ada kotoran onta, pasti ada ontanya. Itu meyakini Allah Ta'ala ada. Mudah aja, dengan contoh yang nyaman aja. Dengan contoh yang nyaman, mudah, masuk akal. Kayak banyu nih, contohnya, ada mungkin ada soman, pasti ada yang membawakannya, pasti ada yang mengolahkannya. Ya Allah, ada mungkin timbul jadi soman, mungkin. Jadi yang dinamakan akal yang sempurna adalah suatu cahaya yang gemilang yang terletak dalam hati seorang mukmin. Dan dengan akal yang jernih itu kita akan bisa membagi hukum akal ini menjadi 3 bagian: wajib, mustahil, jaiz. Nah, wajib, mustahil, jaiz. Pertama, wajib, yaitu sesuatu yang tidak diterima oleh akal akan ketidakberadaannya. Wajib di sini terbagi atas 2 bagian. Yang pertama, wajib daruri, itu sesuatu yang bisa dimengerti tanpa bukti, atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketidakberadaannya tanpa memerlukan dalil atau keterangan secara rinci. Contohnya, setiap zat yang hidup itu wajib adanya nyawa. Jika tidak ada bernyawa, maka sudah pasti dia tidak akan bisa hidup, nyawanya ada. Yang kedua, wajib nazari, itu sesuatu yang bisa dimengerti setelah menggunakan bukti, atau sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan ketidakberadaannya dengan bersandarkan kepada dalil atau keterangan. Contohnya, Allah Ta'ala itu wajib ada. Hal ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. Nah, ini yang pertama, wajib. Jadi wajib itu bahagi 2 juga. Ada wajib daruri, ada wajib nazari.
Kedua, mustahil itu merupakan kebalikan dari wajib, itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaannya. Mustahil juga dibagi menjadi dua bagian. Mustahil daruri, itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaannya tanpa memerlukan dalil atau keterangan. Misalnya mustahil seorang anak melahirkan ibunya, mungkin. Ini sudah kada perlu dalil lagi nih. Dalilnya apa? Nggak perlu. Ada mungkin anak melahirkan ibunya. Mustahil keberadaan ibu berasal dari anaknya, mustahil. Bukankah ini sesuatu yang mustahil? Sudah pasti ini merupakan hal yang mustahil terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangannya. Wajah kawan, ya kah? Seorang anak melahirkan ibunya aja, ya kah? Seorang anak melahirkan ibunya, pasti yang dipendai ini bingung, ya kah? Kada harapan anak melahirkan ibunya, terpaling. Yang kedua, mustahil najori, itu sesuatu yang tidak bisa diterima oleh akal akan keberadaannya dengan memerlukan dalil atau keterangan. Misalnya Allah Ta'ala itu mustahil mempunyai anak. Ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. Nah, pada dalilnya qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, itu memerlukan dalil. Ada keterangannya di Al-Qur'an. Ketiga, jaiz, mungkin, itu sesuatu yang mungkin saja ada atau mungkin juga tidak ada. Jaiz juga menjadi dua bagian. Pertama, jaiz daruri, itu jaiz yang tidak memerlukan dalil atau keterangan. Misalnya ada seorang ibu melahirkan anak kembar sebanyak 4, mungkin tuh. Kalau perlu dalil kita mungkin aja, apalagi 2 makin hai. Kejadian seperti ini mungkin saja bisa terjadi atau mungkin saja tidak terjadi tanpa menggunakan dalil atau keterangan lebih dulu. Nah, jaiz najori yang kedua, yaitu jaiz yang memerlukan dalil atau keterangan yang kuat. Misalnya sebuah batu mungkin bisa berubah menjadi emas. Hal ini memerlukan dalil dan keterangan yang kuat. Mungkin aja lah, mungkin aja batu berubah menjadi emas, mungkin dengan izin Allah. Misal lain, sebuah tongkat mungkin bisa berubah menjadi ular, seperti tongkat siapa? Nabi Musa alaihissalam. Mungkin. Kemungkinan ini memerlukan dalil keterangan yang kuat. Tentu semua ini terjadi dengan seizin Allah Ta'ala, tapi harus menggunakan dalil dan keterangan yang kuat. Dulu ada nama Nabi Jirjan, namanya. Nah, namanya Jirjan, nama Nabi. Di zaman Sidin itu ada raja yang sangat jolim, sehingga Allah menghukumnya dengan apa? Membuat kotanya itu kemarau panjang, sehingga menjadi penceklik, alih mencari bayu. Jadi raja tadi orangnya kan lebih iman, non muslim. Jadi raja tadi jauh-jauh mendatangi Nabi Jirjan. Ketika bertemu dengan Nabi Jirjan, ya Jirjan, pada itu hadikam turunkan apa namanya hujan. Bilanya kada menurunkan, maka akan aku hukum sehingga manusia mendengar semuanya. Maka kata-katanya gitu. Sebenarnya kalau apa namanya surat sebenarnya nih, suratlah utusan daripada gajah, surat. Kemudian kadwani membaca ya kata-katanya sebenarnya gitu. Akhirnya datang malaikat Jibril, wahai Jirjan, wahai Nabi Allah Jirjan, apakah surat dari gajah itu? Coba ente baca.
kaduan di ulun baca tukutan Allah Ta'ala sarik. Tapi Allah Ta'ala yang menyuruh baca seadanya. Apa kata-katanya? Kata-katanya itu, wahai Jirjan, ya kan? Tolong suruh napa? Tuhanmu menurunkan hujan. Bila tidak, maka akan aku siksa. Sehingga manusia mendengar dengan teriakannya. Kayak bete. Sekarang mana Allah katakan yang itu? Kemudian Jibril menghadap Tuhan. Allah Ta'ala bertakun dengan Jibril. Coba pang suruh Jirjan bertakun non raja itu. Kayak apa ya? Nak majab aku melihat gerak. Jadi Jirjan tadi akhirnya bertakun non raja. Kayak apa ya? Nak majab Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bisa aku mengajabnya dengan mengajab para walinya. Dengan mengajab para walinya, para nabi, para wali akan aku ajab, ya kan kasih-kasihnya, maka akan tersakiti Tuhannya. Akhirnya apa? Akhirnya ujung-ujung masuk akal. Akhirnya maka apa namanya? Allah Ta'ala menurunkan hujan selama 3 hari 3 malam. Sampai membanjiri apa jalanan. Mudahan nih kepada kita diambil hujan sementara ya. Kena malu-malu sudah. Kena hendak calap tak sudah calap mulai sudah sedikit dah. Mudahan kena banjir lagi. Mudahan apa namanya hujan-hujan yang rahmat aja turun. Akhirnya raja tadi mendapati akhirnya karena melihat hujan turun sudah makmul mendapati. Jadi Nabi Jirjan bapak pian kesini wahai raja, aku ya sangat senang dengan Tuhan ikam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketahuilah seakan aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah. Akhirnya apa namanya memeluk kita agama ya agama Islam ya Allah. Yang bahagia itu agama Islam juga hanya inna dina indallahil Islam. Ada cerita lagi insyaallah anak yang ceritanya cuma ada dalam kitab apa namanya Jawahir Al-Lu'lu'iyah. Allah ini Maha Pengampun. Allah Maha Pengampun. Jadi di akhirat nanti ada orang yang disuruh masuk neraka. Nauzubillah min dzalik. Kenapa? Karena banyak melakukan dosa. Karena banyak melakukan dosa. Dalam perjalanan ke neraka, nah saat sampai pada 1/3 perjalanan, ia menoleh. Saat sampai separuh perjalanan, menoleh pula. Dan saat perjalanan ke neraka tinggal 1/3 perjalanan, ia kembali menoleh. 3 kali menoleh. Allah berfirman, suruh ia kembali. Allah bertanya kepadanya, mengapa ia selalu menoleh? Orang itu menjawab, ketika aku sampai pada 1/3 perjalanan, aku ingat firman-Mu, yang artinya dan Tuhanmu yang Maha Pengampun adalah Zat yang mempunyai rahmat, dan aku berharap Engkau merahmatiku. Bapaknya alim juga ya. Hafal Al-Quran, tahu dan ayat ini. Ketika aku sampai separuh perjalanan, aku ingat akan firman-Mu, tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kecuali Allah. Aku berharap lagi Engkau mengampuniku. Saat perjalanan tinggal 1/3, aku ingat firman-Mu, katakanlah hai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, sesungguhnya Allah mengampuni dosa semuanya. Saat itu
keinginanku mendapat pengampunanmu semakin bertambah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, pergilah, sungguh aku telah mengampunimu. Jadi kita berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan berikan anugerahnya berkat keagungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabat beliau, dan mengampuni dosa-dosa kita yang banyak melakukan kesalahan ini. Dan adapun sifat yang wajib bagi Allah taala secara terperinci itu ada 20 sifat. Ada 20 sifat. Satu dinamakan nafsiyah, yaitu sifat untuk menegaskan adanya Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Yang tergolong sifat ini hanya satu, itu apa? Wujud. Jadi wujud itu namanya sifat nafsiyah namanya. Sifat nafsiyah. Arti nafsiyah apa? Sifat untuk menegaskan adanya Allah Ta'ala, yang mana Allah Ta'ala menjadi tidak ada tanpa adanya sifat tersebut. Itu arti nafsiyah. Apa lain teh? Nafsiyah, salbiyah, ma'ani ma'nawiyah. Nah, 5 dinamakan salbiyah, yaitu sifat yang digunakan untuk meniadakan sesuatu yang tidak layak bagi Allah Ta'ala, yaitu napa? Kidam. Arti kidam itu kita lah sedia kita mahaduh tanpa ada permulaan. Baqa, apa arti baqa? Kekal. Yang ketiga mukhalafatul hawadis. Yang keempat qiyamuhu binafsi wahdaniyat. Ini 5 sifat namanya salbiyah namanya. 7 dinamakan ma'ani, yaitu sifat yang pasti ada pada zat Allah Ta'ala, itu qudrat, maha kuasa, irada, maha menghendaki, ilmu, maha mengetahui, hayat, maha hidup, sama, maha mendengar, basar, maha melihat, kalam, berkata-kata, berfirman. Nah, ini ma'ani. Yang terakhir yang 7 dinamakan ma'nawiyah. Nafsiyah, salbiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Ini yang ke-7. Itu sifat yang mulazamah atau menjadi akibat dari sifat ma'ani. Itu apa? Kaunuhu qadiron, keadaan Allah Ta'ala yang maha kuasa. Kaunuhu muridan, keadaan Allah Ta'ala yang maha menghendaki. Kaunuhu aliman, keadaan Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Kaunuhu hayyan, keadaan Allah Ta'ala yang maha hidup. Kaunuhu sami'an, keadaan Allah Ta'ala yang maha mendengar. Kaunuhu basiron, keadaan Allah Ta'ala yang maha melihat. Kaunuhu mutakalliman, keadaan Allah Ta'ala yang maha berfirman. Maha berfirman. Jadi Allah Ta'ala ini untung kita mempunyai Allah, mumpung kita sebagai hambanya Allah, kita bertuhankan Allah. Radina billahi rabba, bil islami di Nabi Muhammadin nabiyan wa rasulah. Kita ridho, senang lah Allah sebagai Tuhan kita. Islam adalah agama kita dan Nabi Muhammad adalah rasul kita. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Mudah-mudahan selamat dunia akhirat, terhindar daripada mara bahaya, daripada fitnah dunia. Dulu ada seorang raja. Raja ini dekat dengan orang soleh. Nah, kemudian menterinya berhiri. Hanya wajar aja bilanya orang ini kelihatan apa namanya, kelihatan meningkat atau apa, pasti ada yang hasut begitu, pasti ada ya yang bihiri. Orang berjualan kah pinano kena yang lainnya bisa napa hiri yang lainnya. Mudah-mudahan Allah hilangkan
daripada sifat pehirian daripada diri kita. Jadi menti gajah ini pehiri karena dekat pada dengan orang saleh ini. Para orang saleh kau masuk tempat yang tepus tu kada boleh masuk ke orang lain. Akhirnya orang menteri tadi ini cari cara supaya apa gajah ini menghukum orang saleh ini. Akhirnya dipitnah lah orang saleh tadi. Jadi menteri ini kena berdapat dengan gajah-gajah. Akhirnya banding, wahai gajah, itu kawan pian yang itu laki-laki itu sebenarnya memadahkan pian lah gajah yang bau mulutnya. Gajah yang bau mulut. Wah, ujung-ujung kan gajah tadi. Aja gajah buktikan ni kena. Karena ini akan menghadap pulang pada pian, ini akan menutupi mulutnya supaya kada mendang, kada mencium bau apa? Bau pian hidungnya. Nah, kemudian apa orang soleh tadi diundang oleh menteri tadi datang ke mana? Ke rumahnya. Dijamu. Menteri yang menjamukan. Jadi orang soleh tadi mau hadir. Akhirnya menyuruh bininya supaya molah masakan yang banyak bawangnya. Kan kalau banyak bawangnya apa? Untung bau. Akhirnya makanlah orang soleh tadi di rumah menteri yang bau, ya kan? Banyak bawang misalnya kan. Nah jadi, ikan mana kau dah gajah kalau dia menteri lah. Jadi ikan bau mentung nih bakas bawang. Jadi ikan tutupi apa namanya mentung supaya gajah jangan mencium. Gila mana pak? Akhirnya jadi ketika para orang saya dengan gajah mau kada mau ya kalau menutupi ya kan supaya jangan apa mencium. Tapi gajahnya sudah dimasuki kita oleh sebab menteri tadi bahwasanya apa kawan gajah ini kan apa menutupi mentung karena takutan mencium bau mulut gajah. Jadi gajah tadi jujur aja menutupi mentung nih, menutupin apa hidung supaya jangan mencium bau mulutku. Dalam hati aja bangsat aja gini ya kan. Itu lisai surat dijulung kepada pegawai gajah, artinya wahai pegawai yang menyiarkan surat ini bunuh dilipat ya kan. Nah julung pegawai ketika keluar gerbang biasanya gajah ini bila nyambai surat lah julung kepada pegawai isinya duit biasanya beberapa dinar. Nah akhirnya wani menapus menteri tadi wani menapus anak mana ya pada pegawai situ ya kan maulah aku tukari apa namanya itu suratnya 2000 dinar itu lagi aku tukari 2000 dinar aja sudah aja apa namanya aja uang soleh tadi ya kan dijulung 2000 dinar dapat uang soleh tadi buat kantong lagi. Nah sakan nih apa namanya bawa surat nih apa jangan banyak karena apa dapat duitnya sakanya pas sampai sampai ke tempat pegawai gajah ketika dibuka yang datang bawa surat ini penggal-penggalunya ya kan bunuh. Nah kan baca sendiri kalau jadi penting tadi oh ini sebenarnya bukan surat aku ini surat yang orang sikungan tuh ada perintah gajah kada boleh ditunda-tunda. Perintah gajah harus itu sini dikerjakan. Nah, pada penggal penggulu apa? Penggulu menteri tadi. Gara-gara apa? Hasud lawan tomak. Lawan tomak bahaya. Kemudian raja tadi ya kan mikirkan juga kayak apa nasib kawan yang soleh tadi lah. Dan mana juga menteri kasih timbulan? Mana menteri kasih timbulan? Nah akhirnya sekalinya orang soleh tadi datang keluar istilah gajah terkejut gajah tadi karena mati sekalinya. Itu baca kita ya kan menteri bahwasanya apa namanya mentiku mengatakan mulutku bau ya Allah demi Tuhan demi Allah lu kadua ini apa mengatakan muntung pian bau ya kan aduh ini kada itu ya kan. Nah adapun surat semalam pian gajah yang pian bagi itu
ulun bari kana mantipian ya isinya tabusi 2000 dina benarlah apa namanya sifat orang hasud apa namanya kena senjata tua. Mudah-mudahan Allah bersihkan hati kita. Allah jadikan kita orang-orang yang selamat dunia akhirat ala hajniyah wa ala man wa bihi salamun salih sayyid nabi wa alin nabi bisiril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Rabbana tarafna bi annana iqtarafna wa annana asrafna ala ladha ashrafna fatub alaina taba واستولنا الأورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وقل ذي محبة هاجرة أو صوبة والمسلمين أجمع آمين ربي اسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي بالمصطفى رسولي نهدى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عد الحبيب وآله وصحبه إداد تسيس بي والحمد لله بالبد والتناهي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.